Sodom dan Gomora dalam perspektif sejarah. Etimologi nama Sodom dan Gomora tidak diketahui secara pasti, dan para ahli berbeda pendapat mengenai keduanya. Mereka dikenal dalam bahasa Ibrani sebagai Sodom dan Amora, di mana istilah Ibrani untuk Gomora didasarkan pada akar kata Semit yang berarti dalam dan berlimpah air. Sodom dan Gomora menjadi dua kota menurut Alkitab yang dihancurkan oleh Tuhan karena kerusakan moral penduduknya. Kisah mereka sejajar dengan narasi air bah dalam kitab Kejadian tentang murka Tuhan yang dipicu oleh dosa manusia. Mereka sering disebutkan dalam kisah para nabi dan perjanjian baru sebagai simbol kejahatan manusia dan pembalasan ilahi. Al-Quran memuat versi cerita tentang kedua kota itu, dan analisis para rabi Yahudi juga menambah referensi. Narasi kehancurannya mungkin ada hubungannya dengan sisa kota zaman perunggu milenium ketiga sebelum Masehi dan keruntuhan zaman perunggu akhir berikutnya di wilayah tersebut. Berikut adalah kontroversi terlengkap Sodom dan Gomora dalam perspektif sejarah. Buku Perjumpaan dengan Iblis yang ditulis Muhammad Syahir Alaidrus tahun 2013 membahas kisah bagaimana iblis menjerumuskan kaum Nabi Lut alaihissalam. Kaum Nabi Lut termasuk kaum yang dikaruniai kelebihan, di mana mereka bergotong royong dan biasa berangkat kerja bersama, meninggalkan istri dan anak-anak mereka di rumah. Iblis tidak menyukai hal itu dan banyak upaya yang dilakukan untuk menyesatkan kaum Nabi Lut. Suatu ketika, iblis memiliki ide untuk merusak hasil pertanian mereka setiap kali mereka pulang bekerja. Para penduduk mencari tahu pelaku perusakan yang membuat pekerjaan mereka sia-sia serta memperlambat proses produksi. Iblis kemudian menjelma menjadi anak muda manis yang tampan, di mana penduduk akhirnya tahu jika anak muda itulah pelakunya. Mereka langsung mengejar dan menangkap anak itu untuk diberi hukuman mati, dan rencana iblis yang memang ingin ditangkap oleh penduduk akhirnya berhasil. Sambil mereka menunggu orang tua atau kerabat anak muda tampan itu untuk diadili terlebih dahulu, mereka memutuskan untuk mengurung anak muda itu, serta menggilir para pria untuk menjaganya. Malam itu ketika memasuki waktu tidur, si anak muda tampan yang sebenarnya iblis berpura-pura sedih dan meratap. Karena terganggu dan mulai merasa kasihan, si penjaga menghampirinya sembari bertanya apa yang terjadi. Anak tampan itu menjawab jika dia sedih karena ayahnya selalu memeluknya ketika dia hendak tidur. Si penjaga yang kasihan akhirnya memeluk anak tampan itu, tetapi dia terus membuat gerakan-gerakan yang membangkitkan syahwat si penjaga. Ketika hasratnya sudah terlihat, anak muda tampan mengajarkan apa yang harus dilakukan si penjaga, sampai akhirnya perbuatan sodomi pertama dalam sejarah peradaban manusia terjadi. Pagi hari ketika dia bangun, anak tampan jelmaan iblis itu sudah tidak ada. Si penjaga akhirnya menceritakan segala yang terjadi kepadanya dengan berapi-api dan memberi contoh. Teman-temannya menjadi penasaran dan mempraktikkan perbuatan sodomi, menyebabkan kerusakan moral menyebar luas dan menjadi kebiasaan di Sodom dan Gomora. Iblis adalah yang pertama mengajarkan hal tersebut, kemudian diteruskan oleh orang yang menggaulinya. Tidak puas sampai di sini, iblis harus menyelesaikan misinya dan sekarang menjelma sebagai seorang wanita dan pergi mempengaruhi kaum wanita sambil mengatakan, sesungguhnya laki-laki kalian sudah saling suka sama suka dan kalian sudah tidak dibutuhkan lagi. Iblis itu lalu mengajarkan hal baru kepada kaum wanita sehingga mereka saling mencukupi satu dengan yang lain, yang akhirnya muncullah perbuatan menyimpang lesbian. Seringnya perbuatan sodomi dan lesbian dilakukan, sampai akhirnya mereka melakukan terang-terangan tanpa rasa malu. Bahkan jika musafir dari kota lain lewat, mereka merampok dan tega memaksa untuk berhubungan intim dengan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut alaihissalam dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 80-81 yang berarti, dan kami juga telah mengutus Lut tatkala dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelumnya? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Nabi Lut berusaha bertahun-tahun untuk menyadarkan serta mengembalikan mereka kepada yang benar, tetapi kaumnya menutup telinga dan hati, bahkan menganggap Lut sebagai pengganggu gaya hidup hedonis mereka.
Menurut pandangan Yudaisme, tulisan para rabi menegaskan jika kaum Sodom melakukan kejahatan ekonomi, penistaan, perzinahan baik sesama atau berlawanan jenis, ketidakramahan pada orang asing, dan pertumpahan darah. Kejahatan lain termasuk pemaksaan perempuan menikah dengan laki-laki yang dengan sengaja menyebabkan kegugurannya untuk mendapatkan ganti rugi atas anak yang meninggal. Warga juga rutin menyiksa orang asing yang mencari penginapan, di mana mereka melakukan ini dengan menyediakan tempat tidur berukuran standar kepada orang asing tersebut. Jika sang orang asing terlalu pendek untuk tempat tidur tersebut, mereka akan secara paksa menyiksa dan meregangkan anggota badan korban. Tetapi jika orang asing itu terlalu tinggi, mereka akan memotong kaki mereka. Karena hal inilah, banyak orang enggan mengunjungi Sodom dan Gomora. Pengemis yang mencari perlindungan di dua kota tersebut juga mengalami perlakuan buruk yang sama. Warga negara akan memberi mereka koin bertanda, dan dengan uang bertanda itu para pengemis tetap tidak bisa membeli makanan karena dilarang. Setelah pengemis meninggal karena kelaparan, warga yang awalnya memberikan koin pada pengemis itu diizinkan mengambilnya kembali, asalkan mereka dapat mengenalinya. Pakaian pengemis juga diberikan sebagai hadiah bagi setiap warga yang berhasil mengalahkan lawannya dalam perkelahian jalanan. Pemberian roti dan air kepada orang miskin juga menjadi pelanggaran berat. Dalam satu kasus, ada dua gadis, yang satu miskin dan yang lain kaya, pergi ke sebuah sumur. Yang pertama kali pergi memberikan kendi air pada yang terakhir, dan sebagai imbalannya menerima bejana roti. Ketika hal ini diketahui, dua gadis itu dibakar hidup-hidup. Menurut kitab Yashar, salah satu putri Nabi Lut dibakar hidup-hidup di atas tumpukan kayu karena memberikan roti pada orang miskin, di mana tangisannya sampai ke langit. Wanita lain juga dieksekusi serupa di Atmah karena memberikan air kepada seorang musafir yang bermaksud meninggalkan kota Sodom dan Gomora keesokan harinya. Ketika skandal itu terungkap, wanita itu dilepas pakaiannya dan dilumuri madu yang membuat banyak lebah mengerumuni tubuhnya, dan wanita itu meninggal perlahan disengat lebah. Michelson mengungkapkan jika dosa ketidakramah tamahan adalah inti kejahatan, daripada dosa homoseksualitas Sodom dan Gomora dalam ungkapan sebagai berikut. Kejahatan homoseksual adalah cara mereka melanggar keramah tamahan, bukan inti dari pelanggaran mereka. Membaca kisah Sodom dan menganggapnya tentang homoseksualitas adalah seperti membaca kisah seorang pembunuh kapak sebagai kapak saja. Selain perilaku homoseksual, Sodom dan Gomora menggambarkan kurangnya kemurahan hati dengan pepatah, "Apa milikku adalah milikku, apa milikmu adalah milikmu." Ketika mereka merasa jika Lut terlalu sering mencampuri urusan mereka, penduduk Sodom dan Gomora memutuskan untuk mengusir Lut dan para pengikutnya. Lebih dari itu, peringatan Nabi Lut jika bahaya malapetaka akan segera diturunkan jika mereka tetap mempraktikkan perilaku sodomi dan lesbian, dijawab dengan tantangan untuk menjatuhkan kutukan Tuhan atas diri mereka sendiri karena mereka tidak peduli. Nabi Lut berdoa kepada Tuhan dan memohon agar diselamatkan dari akibat perbuatan dosa kaumnya. Allah mengabulkan doa Nabi Lut dan memerintahkan 3 malaikat yang menyamar sebagai laki-laki tampan yang datang menemui Nabi Lut sebagai tamu. Di satu sisi Nabi Lut ingin menyambut mereka dengan ramah, tetapi di sisi lain beliau takut jika para tamunya akan dalam bahaya karena moral kaumnya yang tertarik pada pria muda tampan daripada wanita. Nabi Lut menyambut mereka dengan ramah, tetapi istrinya yang mengetahui kehadiran mereka di rumahnya pergi mengabarkan kepada orang banyak tentang kehadiran para pemuda tampan tersebut. Maka berbondong-bondonglah mereka mendatangi rumah Nabi Lut untuk melihat dan menggoda para pria tampan tersebut. Penduduk kota menuntut Nabi Lut menyerahkan tamunya kepada mereka, dan dengan perasaan takut jika mereka akan mendatangkan murka Tuhan, Nabi Lut menyarankan pernikahan yang sah dengan putri-putrinya sebagai alternatif yang lebih saleh dan murni. Tetapi mereka menjawab, "Kau tentu tahu jika kami tidak memerlukan putri-putrimu, dan kau sudah tahu apa yang kami inginkan," mengacu pada 3 tamu tampan laki-lakinya. Para penafsir Ibnu Katsir, Qurtubi, dan Tabari tidak menafsirkan anak perempuan, yang berarti anak perempuan Lut secara harfiah. Mereka berpendapat jika seorang nabi adalah seperti seorang ayah bagi kaumnya, di mana Nabi Lut mengarahkan para pelaku kejahatan untuk meninggalkan dosa-dosa mereka, serta menjalin hubungan yang sehat dan saleh dengan para putri bangsa, yaitu wanita pada umumnya.
Para malaikat kemudian mengungkapkan jati diri mereka yang sebenarnya kepada Lut, "Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu, orang-orang yang beriman dan keluargamu, kecuali istrimu, karena dia termasuk orang-orang yang tertinggal." Akhirnya ketika pagi tiba dan ketetapan Tuhan pun terjadi, di mana dua kota itu dijungkir balikan dan dihujani dengan tumpukan batu dari tanah liat yang terbakar. Nabi Lut dan kedua putrinya diselamatkan, tetapi istrinya mengabaikan peringatan malaikat, menoleh ke belakang, serta berubah menjadi tiang garam. Generasi akan datang dan orang asing dari negeri jauh akan terheran ketika mereka melihat wabah penyakit di negeri tersebut, serta penyakit yang ditimbulkan oleh kemarahan Tuhan. Seluruh negerinya menjadi belerang dan garam terbakar. Tidak ada rumput yang tumbuh dan tidak ada sesuatu yang dapat dimakan, yang membuat semua bangsa berkata, "Mengapa Tuhan berbuat demikian terhadap negeri ini? Dan apa maksud dari panasnya kemarahan yang besar ini?" Michelson menempatkan kisah Sodom dalam konteks keramah tamahan Abraham kepada orang asing, serta berpendapat jika teks lain dalam kitab Ibrani menyebut Sodom tanpa komentar mengenai homoseksualitas, dan lebih menitik beratkan pada perzinahan, kebohongan, serta menguatkan tangan orang yang berbuat jahat. Yehezkiel mendefinisikan dosa Sodom sebagai kebanggaan, kepenuhan roti, kemalasan pada dirinya dan putrinya, dan tidak pernah membantu orang miskin. Ketua Dewan Rabbinik Amerika menulis jika baik literatur rabi maupun posisi ortodoks modern menganggap Taurat mengutuk homoseksualitas sebagai suatu kekejian. Selain itu, karena mereka menyampaikan kebenciannya terhadap homoseksualitas melalui berbagai latar narasi, penghakiman Tuhan terhadap Sodom dan Gomora menjadi contoh dari kutukan tersebut. Profesor sastra Ibrani dari Harvard University yang mengungkapkan sebagai berikut. Cerita itu bisa mencakup seksual dan non-seksual. Sebagian gereja Kristen yang sepakat mengenai kemungkinan interpretasi ini memiliki perbedaan pendapat mengenai apakah homoseksualitas itu penting, serta menjadi faktor dari musnahnya Sodom dan Gomora. Di situs web Komuni Anglikan menyajikan argumen jika cerita tentang dominasi dan pemaksaan hubungan intim, serta tindakan kekerasan pada pengunjung asing adalah kejatuhan etis Sodom yang sebenarnya, bahkan aspek homoseksualitas dianggap tidak terlalu penting. Pakar sejarah dan studi gender Lisa McLean mengklaim jika hubungan antara Sodom dan Gomora dengan homoseksualitas muncul dari tulisan filsuf Yahudi abad ke-1 Philo, serta tidak ada penafsiran teks sebelumnya yang menyarankan hubungan semacam itu. Ada pendapat jika cerita itu mempunyai dasar sejarah yang kuat, yang salah satu gagasannya adalah jika laut mati hancur akibat gempa bumi antara 2100 sampai 1900 sebelum Masehi. Terdapat kemungkinan jika kota-kota itu hancur akibat gempa bumi, terutama karena lokasinya terletak di sepanjang patahan besar lembah Jordan Rift. Tetapi tidak ada catatan terkini mengenai aktivitas seismik yang menguatkan teori ini, serta dugaan jika gempa bumi yang dihancurkan oleh gunung berapi dianggap tidak mungkin. Archibald menerjemahkan puisi Akadia yang menggambarkan kota-kota hancur dalam hujan api, serta ditulis dari sudut pandang seseorang yang lolos dari kehancuran. Sayangnya nama kotanya tidak disebutkan dalam karya tersebut. Ahli sejarah Yunani kuno Strabo menyatakan jika penduduk lokal yang tinggal di dekat Moasada mengatakan bahwa pernah ada 13 kota berpenghuni di mana Sodom adalah kota metropolitannya. Strabo mengidentifikasi Bukit Kapur dan Garam di ujung barat daya Laut Mati, serta reruntuhan di dekatnya sebagai situs Alkitab Sodom. Sejarawan Yahudi Josephus mengidentifikasi Laut Mati secara geografis, yang dekat dengan kota kuno Sodom dalam Alkitab. Pada tahun 1976, Giovanni mengklaim jika tablet paku yang ditemukan di perpustakaan di Ebla berisi nama kelima kota di dataran tersebut, yakni Sodom, Gomora, Admah, Zeboim, dan Zoara, yang tercantum dalam daftar urutan yang sama seperti dalam bab Kejadian. Tetapi Alfonso Archi menyatakan jika dilihat dari nama kota di sekitarnya dalam daftar paku, Sidamu merujuk Sodom, terletak di Syria Utara dan tidak di dekat Laut Mati. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.